Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaul zur wa 'amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Qala aidan kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wa mas. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini Bapak bisa langsung bertatap muka membahas antara tema yang sudah Bapak buat ya, dari 20 tema yang sudah Bapak setorkan ke kepala dan alhamdulillah, dan Bapak coba di-matchkan itu dengan pemateri atau guru, disesuaikan secara profesi makol yang dipegang. Semacam misalkan setelah Bapak sekarang Pak Ugun, Bapak kasih materi tentang menggali ayat-ayat kaitan puasa Al-Baqarah 183 sampai 185. Kemudian besok misalkan Pak Tony, Bapak kasih materi tentang tetap bugar selama puasa. Kemudian sama Pak Hizbi besok tentang zakat fitrahnya, sampai hari terakhir hari Jumat Ibu Ayu dan Pak Abu. Nah, hari ini Bapak akan bahas tentang tingkatan orang berpuasa atau derajat orang yang berpuasa. Makalah ini Bapak buat dan Bapak ambil beberapa dari kitab Ihya Ulumuddin. Karya siapa? Pernah dengar nama kitab Ihya Ulumuddin? Siapa yang buatnya, pengarangnya? Siapa? Aduh, gak tahu. Imam Al-Ghazali ya. Masterpiece kitab tasawuf. Hampir semua pesantren mempelajari. Jadi puasa itu menurut beliau salah satu jadi ada 3 tingkatan. Nanti slide-nya kita bahas. Kita baca dulu supaya dapat barakah dan dapat hikmahnya. Mari kita baca tentang ayat atau surah di Al-Quran yang mewajibkan kita melaksanakan puasa. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah bisa kita hafal, dan saya yakin kalian sudah hafal ayat ini sejak kalian SD dan terjemahnya. Pasti setiap tahun, baik itu di kuliah subuh dan materi-materi lain, kalian sudah menghafal ayat ini insyaallah. Berikutnya, di antara dalil puasa Ramadan juga di ayat 185-nya kaitan dengan diturunkannya Al-Quran. Mari kita baca lagi. Syahrul Ramadan alladzi
bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Oke, sedikit potongan gambar yang masih enak aku kemari jawaban dari Pak Wadin, teori kodenya. Pertanyaannya kemarin kata Pak Wadin itu kan Al-Qur'an diturunkan 23 tahun dengan 2 fase. Ada fase Makkah, fase Madinah. Periode Makkah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Sementara di sini katanya kan bulan Ramadan. Berarti kata Pak Wan kemarin apa? Berarti turunkannya setahun sekali. Jawaban kemarin adalah Al-Quran diturunkan dengan 2 cara. Ya, menurut Ali As-Sobuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, ada dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dijelaskan Al-Quran diturunkan dengan 2 cara. Pertama dengan cara sekaligus atau jumlatan wahidatan. Belum Al-Quran namun ayat menyebut nanti 20 juz gitu ya. Bahkan can ayat istilah juz di zaman Rasul. Masih disebut surah. Sekarang kita mengenal Al-Quran sabuku teh sakitab teh 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat katanya. Ya, sakitu sadayana itu mah jumlah wahidatan sekaligus dari mana? Dari Lauhul Mahfud di sisi Allah ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Ya, sekaligus sekali ya teman. Makanya redaksi di Al-Qur'annya ayatnya menggunakan kata anzala yunzilu, inzal sekaligus. Benten sareng diturunkan di langit dunia Nabi Muhammad etama anu selama 23 tahun, kadang seayat, kadang 2 ayat, kadang 5 ayat, kadang sasurat, kadang tergantung asbabun nuzul, kadang ada kayak asbabun nuzul langsung diturunkan ke Allah. Kadang saminggu sekali, kadang setengah bulan sekali, dicicil selama 23 tahun. Ya. Baik, berikutnya Bapak akan hadirkan hadis yang paling pendek tentang puasa supaya bisa ditalar. Ya. Mari kita baca. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. Apa artinya? Puasa adalah perisai atau pelindung bagi orang yang berpuasa dari api neraka dan dosa. Sakit terjemahan mata. As-siyam junnatun, puasa adalah perisai. Di sini menggunakan redaksi yang secara ilmu balaghah ya, tidak memakai adawat tasbih, tidak ada wajhu syibhi, langsung asyamu junnatun, sama seperti anta syamsun anta badrun, kan atas nama asyamu kajunnatin. Puasa itu seperti perisai, seperti tameng, seperti pelindung. Pelindung dari apa? Ini wajhu syibhinya, titik persamaannya. Ini kan pakai analogi, pakai kias ya, analogi. Dari sisi bahwa dengan berpuasa itu bisa menjadi pelindung dari api neraka dan dosa. Asyamu junnatun. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi. Artinya hadis ini ada dalam kitab Imam Bukhari atau Sahih Bukhari, ada dalam kitab Sahih Muslim milik Imam Muslim. Kredibel hadisnya, thiqah. Ya. Pendek, asyamu junnatun, puasa itu perisai. Ini hadisnya sahih. Jadi kalau kita berpuasa, maka kita sedang memperisai diri kita dari neraka dan dosa. Tapi puasana anu kumaha heula. Yang ini yang akan kita bahas ini sebagai approach ya, sebelum kita bahas ke materi inti yang akan Bapak bahas hari ini, yakni tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Bisa dibaca mari bareng-bareng. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa menjadi 3 tingkatan.
yang menunjukkan kualitas spiritual yang semakin tinggi. Ya. Jadi Bapak menyampaikan ini bukan berdasarkan pendapat Bapak hanya mengutip apa yang disampaikan oleh beliau Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 tingkatan orang yang melakukan puasa. Yang pertama, yang paling rendah, ya, derajat awam, derajat kebanyakan orang, yakni puasanya awam, saumul awam bahasa Arabnya. Puasanya orang awam, 3 orang. Ya. Orang kan termasuk orang awam, kebanyakan manusia. Di mana puasa orang awam ini ya hanya menahan lapar dan haus saja. Memang dalam kitab-kitab fikih redaksi definisinya sama semua. As-saum huwa al-imsak. Itu lughatan. Wa syar'an al-imsak anil mufattirat. Al-mufattirat di sana bisa min aklin au syurbin au jima'in. Kadituna min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin. Sok buka kitab fikih masih dinasabin ge sederhana gitu. Ya, Nasulam Taufik atau kitab-kitab fikih lain. Puasa itu adalah al-imsak, menahan diri, anil mufattirat, dari yang membatalkan makan, minum, jima, min tulu'il fajri, semenjak terbit fajar, adzan subuh, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari maghrib, dengan catatan biniyatin, aya niat. Lamun tak aya niat moal disebut puasa. Ya. Itu teh puasana orang awam. Berikutnya belum ya. Sebelum dijelaskan ke situ. Naik sedikit level dari puasa awam, ada puasa orang khusus, saumil khusus, yakni tingkatan agak menengah, di mana orang tersebut tidak hanya menjaga diri dari menahan lapar dan haus saja, tetapi ia sudah meningkatkan diri dari menahan anggota tubuh dari maksiat. Nah, sok papai anggota tubuh tiluhur demi kahanan, menjaga diri mata dari melihat yang diharamkan. Sampai ada definisi yang sendiri, kembangkan sendiri. Ningali hal-hal yang diharamkan namun di bulan puasa. Di bulan sebelum puasanya harus diharamkan. Tangan, menjaga diri, menjaga tangan kita dari melakukan yang diharamkan. Tara nuzul batur, tara cubak cabuk ka batur, tara cubak cabak mulai cabak tenan. Ya. Berikutnya, mulut, menahan diri dari membicarakan kejelekan orang lain, ghibah, namimah, mencela. Anu di bulan sebelum Ramadan atau di luar Ramadan sudah diharamkan, maka apalagi di bulan Ramadan. Menjaga kaki kita dari melangkahkan pada hal-hal yang diharamkan. Menjaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Ghibah, namimah dan sebagainya. 2. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, ini puasa yang paling bagus, yakni puasa khususil khusus, puasa orang super khusus, tingkatan tertinggi, yakni dia sudah melewati fase pertama dan kedua. Dia tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, dia tidak hanya menahan diri dari anggota tubuh melakukan dosa, tetapi ia sudah bisa menjaga hati dan pikiran dari selain Allah. Ya mah orang-orang tasawuf ya paling tinggi ya para nabi. Ya. Nabi sudah ada di posisi ini puasanya. Kita gerak yang mata. Itu 3 tingkatan orang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali.
Ini lebih rinci lagi secara definisi, nilai, dan dalil. Untuk puasa awam tadi sudah, yakni orang yang hanya menahan lapar, haus, dan hubungan suami istri di siang hari. Awas, siang harinya, hari malam hari mah boleh. Al-Quran sudah jelas. Uhillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah demikian. Dihalalkan bagi kalian melakukan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Bisi anyar kawin misalkan. Kawin itu bulan puasa. Wios tewengi melakukan HB gitu ya. Sahabat temuan suami istri, mangga. Silahkan. Ya. Nah, yang nggak boleh itu siang hari. Kalau siang hari wah kudu dikafaratan. Sapoe batalna ngaparatanana 2 bulan berturut-turut. Tekeng siang. Ditahan. Nilai puasanya bagaimana? Nilai puasanya ya masih dasar jika kurang. Namun insya Allah sudah diterima oleh Allah. Karena secara fikih orang yang bisa menahan diri dari makan, minum, dan jima itu sudah sah secara fikih, secara syariat. Tapi secara tasawuf belum tentu. Kalau tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Apa dalilnya? Dalilnya barang siapa yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, maka puasanya diterima. Ini menurut penjelasan para ulama. Tingkatan ini adalah level dasar yang dilakukan oleh mayoritas muslim dalam menjalankan ibadah wajib puasa di bulan Ramadan. Itu puasa awam. Baik tuh? Baik. Berikutnya, coba kita naikkan level kita puasanya. Kalau nomor 2 ya, Sugan. Setelah sekian tahun kita berpuasa, kalian mulai puasa usia berapa tahun? 6. Kelas 1 7 tahun. Budak bapak ge TK geus puasa nepi ka maghrib. Geus bisaeun. Nah, tapi yang paling diperhitungkan adalah ketika kalian balik, istri atos head, pamengget tos keluar air mani, maka di situ kewajiban puasanya sudah dicatat amal sendiri. Nah, puasanya orang khusus ini paling tidak berpuasa dari 4 anggota tubuh. 4 anggota tubuh. Yang pertama dari pendengaran. Menjaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang sia-sia. Gibah, naon gibah teh? Membicarakan kejelekan orang lain. Sudahkah kita gibah hari ini? Tidak. Alhamdulillah, tidak. Jangan. Kewe cenah tos maghrib ulah. La yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Ya. Itu Allah menamsilkan orang yang membicarakan kejelekan orang itu tak ubahnya seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Betapa sangat menjijikkannya. Sok ngadahar daging dulur, daging didahar, daging dulur gitu. Betapa sangat menjijikkannya. Ngomongkeun kagorenganan. Fitnah apalagi? Ini fitnah versi Indonesia dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia kan menuduh orang lain padahal tidak melakukan. Tapi di bahasa Arab mah luasnya fitnah teh bencana, ujian dan sebagainya. Mata ulah nerapkeun dalil nuduh batur padahal teu ku ayat al-fitnatu asyaddu minal salah menafikan dalil. Itu mah bencana ujian. Berikutnya yang kedua, menjaga lisan, menjaga mulut kita dari berkata dusta. Baik, ada hadis sudah Bapak bacakan di awal muqaddimah, hadisnya sahih. Kalau ada waidwar Bapak tulis. Gini, man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillah
hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta. Qaul az-zur, az-zur itu dusta, bohong. Ya. Kan ada iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Kade bisi berkata dusta. Ya. Kemudian mengumpat, menggibah sama, dan perkataan dosa. Qaulaz zur wal amal bihi. Maka kata Allah di hadis itu, falaisa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh bagi orang yang meninggalkan makan minum tapi masih berkata dusta. Osok ngabohong keneh keur puasa, teu butuh puasana. Ya, percuma bahasa kasarna. Percuma puasa tapi masih kene osok bohong. Ya, puasa nama nahan diri tina makan minum sareng jima di siang hari, tapi mulut masih kene berbohong. Berarti mungkin secara fikih puasanya diterima, tetapi secara tasawuf, secara hakikat pahalanya tidak ada. Makanya puasa syar'i mah tarkul mufattirat, puasa hakiki mah tarkul muharramat. Apa? Puasa secara fikih mah tarkul mufattirat, meninggalkan yang membatalkan. Puasa secara hakiki atau secara tasawuf adalah tarkul muharramat, meninggalkan yang diharamkan. Ya. Jadi bisa jadi ada orang yang secara fikih puasanya sah, tetapi secara pahala puasanya tidak ada nilai. Ya. Allah tidak butuh pada puasanya orang yang masih berdusta, osok kene bohong. Baik, lanjutkan. Anggota badan yang ketiga yang harus kita jaga, harus kita puasa adalah telinga. Sok cepil ya, cepil, tekenging, ngupingkeun hal-hal anu diharamkan yang jangankan bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga sudah diharamkan. Menghindari punten mata ya, tadi mendengar. Mata menghindari melihat hal yang diharamkan dan maksiat. Definisian punya lira ningali naon. Ya, sekarang mah medsos atau HP. Dina HP teh surga neraka geus aya gitu. Ya. Auseun tingalieun tos aya nyampak sadayana dina HP. Gus Bah pernah bilang begini. Kata Gus Bah, ikhlas sareng ria teh ayeuna mah teu patos, karena memang itu tempatnya di hatinya. Baheula mah ceuk Gus Bah teh orang tidak berani menampakkan perbuatan maksiat. Ngalakukeun dosa teh erak gitu baheula mah. Susulumputan ngalakukeun dosa teh. Punten nya misalkan anu mabok susulumputan. Anu zina susulumputan. Ada ayeuna sok sanajan teu ditampakkeun langsung dipertontonkan oge ayeuna mah didokumentasikeun dina HP, di video. Kadituna ya netizen teh geuninnya Farah dan Raihan oge. Apa? Ku netizen mah disebarluaskeun. Ya kan perbuatan dosa kan, terlepas dari masalah kasus dan peristiwanya. Latar belakangnya kan sudah pada tahu semua, sudah ditonton semua, sudah tahu. Dipertontonkan, diperlihatkan, seakan terkesan bangga misalnya. Nah itu eta mah diserahkeun kana iman masing-masing. Lamun nuju nyetrol HP ngalewat hal-hal anu diharamkeun, nah erek dilewat atau
telak-telak ditamahan waktu ningalina. Hanya hati kamu yang menentukan. Nah, maka kata Gus Baha, sekarang kebaikan tontonkan. Sok batur ge aya baheula mah ikhlas teh bener-bener menutup dari pandangan makhluk semata-mata karena Allah teh tong apaleun makhluk teh. Dan dina sodako ge kan biasa sodako secara sembunyi-sembunyi, biasa sodako secara terang-terangan. Intubdu fani imahi kan gitu. Ditampakkeun ge sae sodako teh. Ngan memang wa intufuha ngan lamun disembunyikan itu lebih hade bahasa dina ya makan apa yang dilakukan oleh tangan kananmu tangan kirimu tidak tahu yang hadena mah sedekah sir sedekah secara sembunyi tapi lamun sedekah secara terang-terangan justru membuat orang lain menjadi tertarik kan menjadi mansana sunatan hasanatan si itu ge sedekah urang ge arek. Nah maka kebaikan pun pertontonkan. Jangan sampai medsos diisi oleh hal-hal yang buruk, sok imbangi ku urang. Ya, sing 50% lah minimal. Kagorengan HP teh 50%, piraku aplikasi Al-Qur'an dina HP teh misalnya. Bisa baca Quran dina HP atau dina sahari teh teu sadayana ningali YouTube, IG, Facebook kali-kali baca Al-Qur'an. Dina HP kan biasa di-download Al-Qur'an. Lu ditinggali. Maka hal-hal baik pun pertontonkan. Sekarang kamu sedang ngaji itu dipertontonkan. Oh, cenah mani ria. Keun dari ria urusan dina hate gitu nya. Ikhlas jeung dia mah aya dina hate urang. Eta cenah keur kerja bakti mani ditontonkeun, diesrekeun dan sebagainya. Daripada henteu misalkan ngomong ongkoh kerja bakti henteu gawe teu beres bae yakin penting beres pagawean gitu misalnya. Kan ada masalah hati mah antara orang jeung Allah. Jadi kebaikan pun sekarang pertontonkan. Bapak dari mulai subuh sok bayangkeun nya. Sanes bade promosi tingawitan salat subuh jamaah, kemudian kuliah subuh nyambung sekarang ke madrasah dari mulai pagi. Harusnya zuhur juga kan pengajian anak-anak, malam tarawih, kadang di beberapa video yang Bapak surkan ada yang di IG, misalkan di Facebook, termasuk di YouTube. Bapak di-upload. Bapak urusan hati Bapak jeung Allah masalah ikhlas dan keikhlasna aya dina Bapak. Yang terakhir anggota tubuh yang memungkinkan kita berbuat dosa adalah tangan dan kaki. Langkahkan kaki ke tempat yang diridhoi Allah, ke masjid, ke madrasah. Gunakan tangan kita mencatat hal-hal yang baik. Maka di sini dalam hadis dari Anas bin Malik ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Awas, ayat kata pahala, bukan 5 hal yang membatalkan puasa, bukan. Tapi ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Coba kita baca hadisnya. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. 1, 2, 3, 4, 5. Aya diurang kabehnya. Ngaraos urang teh suci awor. Merasa diri baik jelek, merasa jelek bagus. Orang baik mengaku baik jelek, orang jelek mengaku jelek baik. Orang baik mengaku jelek lebih bagus, tapi orang jelek mengaku baik notorogan. Gitu ya. Orang baik mengaku baik jelek, orang jelek mengaku jelek baik. Orang baik mengaku jelek lebih baik. Orang jelek mengaku baik notorogan gitu. Ya, jadi Sunda itu. Jadi lebih baik ya kita ngaku aja. Kita suka berbohong, mengaku dosanya karena taubat itu ditimbulkan dari perasa bahwa orang teh goreng. Moal ngalakukeun tobat lamun ngarasa diri teh hade.
namun ngarasa diri tos soleh mau tobat. Ya. Bapak mengajak, mari kita semua termasuk Bapak yang ngomongnya untuk senantiasa beramal baik, beramal soleh, beribadah, ya. Meskipun capek, karena kita sedang perjalanan menuju Allah, pasti capek. Mau berbuat baik, berbuat buruk pasti capek. Ngan pilihan anak ada di tangan kita, mau capek berbuat baik atau capek berbuat buruk, itu aja. Ya. Berikutnya, ini tingkatan yang jigana duka bakal kahontal duka moal ku urang. Saumul khususil khusus. Puasanya orang yang super khusus. Cirinya yang pertama nih, hatinya bersih. Menjaga hati dari keraguan, syubhat dan pikiran duniawi yang mengganggu. Aduh. Baheula mah keur terkenal lagu Aagim Jagalah Hati. Terang teu? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati dan seterusnya. Jaga hati, ya. Fokus kepada Allah, fokus penuh kepada Allah, menjauhkan diri dari segala hal yang membawa ketenangan batin. Wah, imajigana teh kudu ujlah. Naon ujlah teh? Menghindari keramaian manusia, cicing ge misalkan di gunung, bari tapa, bari semedi, bari apa istilahnya teh? Kenapa? Kamu masih suci. Nah, ini termasuk orang pilihan puasanya para nabi dan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, para waliullah lah. Ya, para wali-wali Allah. Urang mah aduh dijauhkan juga, tapi mudah-mudahan suatu saat kita bisa meningkatkan. Bukankah ada sufi wanita misalkan Robiah Al-Adawiyah, tahu ceritanya? Siti Robiah Al-Adawiyah itu kan pernah mau dilamar sama Khalifah Hasan Al-Basri. Ceritanya Hasan Al-Basri mau melamar Siti Robiah, mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan istri. Kan Siti Robiah ini tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya. Ketika mau dilamar, kata Hasan Al-Basri itu, maukah menikah dengan saya? Bahasa Bapak ini. Siti Robiah ngasih tantangan, boleh melamar saya dengan syarat jawab pertanyaan saya. Ini pertanyaan, kalau saya mati, apakah saya masuk surga atau neraka? Kumaha ngajawabna? Lamun kajawab eta mangga. Ya, gak bisa ngajawab. Saha terang seseorang masuk surga. Maka Siti Robiah ini sampai akhir hayat memang tidak pernah menikah. Maka ada syair yang sangat terkenal dari beliau, uhibbu ka hubbaini hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun lidzaka. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Ka Allahnya sanes kaja lemah. Ya. Cinta Hawa, ya sama seperti kita Hawa, kan ada Hawa. Hawa itu bahasa sinonim dari cinta. Jadi cinta ka makhluk ka Allah teh da ka makhluk geus lewat teh gitu. Geus ka Allah cintana. Kadua, wa hubban li annaka ahlun lidaka. Yang kedua, cinta karena engkau adalah orang zat yang berhak layak untuk dicinta. Aku mencintaimu ya Allah dengan dua cinta. Satu cinta Hawa, dua cinta karena engkau yang layak untuk dicinta. Ya. Tuh, jadi nama tabih pisah para wali lah, para wali. Berikutnya,
Ini untuk refleksi dari 3 tingkatan yang sudah Bapak paparkan tentang tingkatan orang berpuasa. Tingkat yang pertama, apakah kita hanya menahan lapar dan haus saja? Sekarang hari ke-14 menurut kita, menurut saudara kita yang Muhammadiyah 15. Kan beda 1 hari puasanya sebelum kita sehari. Hari Rabu kita mah hari Kamis. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tingkat pertama. Tingkat kedua, ataukah kita sudah menjaga lisan dan anggota tubuh dari dosa? Sok emut-emut kita muhasabatun nafsi. Hari ini saja dari mulai tadi sahur sampai sekarang tos aya dosa teu dilakukeun ku anggota tubuh urang. Atos cik emut-emut di subuh tadi dugi ka ayeuna kantos teu mulut ngabohong. Teu alhamdulillah bisa hiji. Berikutnya kantos teu mata kita ngelakukeun dosa ti tadi dugi ka ayeuna. Kantos cacat ya tadi dan seterusnya. Itu refleksinya, evaluasi muhasabatun nafsi. Yang tingkat ketiga, atau bahkan sudah mencapai puasa hati yang paling tinggi, sudah melewati fase tingkat pertama dan kedua. Mari kita introspeksi diri dan tingkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini. Tidak hanya di level rendah, tidak hanya di level umum, tidak hanya di tingkat pertama. Sok ya, taikeun tina puasa kahiji naik karena puasa kedua. Saumul khusus, puasanya orang khusus. Baik, yang terakhir kesimpulan dan motivasi. Mari tingkatkan kualitas puasa kita di Ramadan 1447 Hijriah ini, bukan hanya menahan lapar, tapi juga membersihkan hati dan jiwa dari segala kotoran dosa. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika berbuka, dan kebahagiaan kedua ketika bertemu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian harus tahu puncak kebahagiaan penduduk surga adalah berjumpa dan melihat Allah. Ru'yatullah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, ini penduduk surga, dan mereka bisa melihat Tuhannya secara bungkelek langsung ku mata ieu. Mata ini bisa melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan di malam hari bagi penduduk surga, dan itu adalah puncak kenikmatan penduduk surga. Tidak ada yang lebih nikmat kecuali melihat Allah, dan itu hanya terjadi sekejap mata, sadetik ningali Allah teh tertos sakitu. Sadetik ningali Allah dari surga, sakedap. Kenapa tidak lama? Kalau melihat Allah terlalu lama, maka nikmat surga hilang semuanya. Geus moal karasa deui nikmat surga lamun ningali Allah, lami teuing matak sakedap ningali Allah teh. Sadetik trek sami sakali dinten Jumaah. Ya, dina sadinten di Jumat yang sadetik terpos saja. Ya, kalau terlalu lama melihat Allah, maka kenikmatan surga akan hilang semua. Itu puncak kenikmatan para penduduk surga. Kemudian tingkatkan kualitas, jangan hanya puasa fisik, tapi tingkatkan kepuasa anggota tubuh. Yang terakhir, tingkatkan kepuasa hati. Ada puasa fisik, puasa anggota tubuh, ada puasa hati. Apa manfaat Ramadan?
Bulan penuh berkah adalah kesempatan emas, bahkan di atas emas ya, untuk beribadah dan bertakwa. Capai takwa karena di akhir ayat yang Bapak kita baca tadi adalah la'allakum tattaqun. Inilah tujuan utama puasa sebagai menyatakan dalam surat Al-Baqarah 183. Selamat menapaki tingkatan puasa terbaik Ramadan Mubarak. Selesai.